Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham Fikri. Teman-teman semua, zaman sekarang kita hidup di era yang serba cepat, serba reaktif. Baru lihat potongan video 1 menit, langsung banyak komentar-komentar pedas. Baru baca satu kalimat status, langsung menghukumi. Yang beda dicurigai, yang tidak sepemahaman dikafirkan, yang menyampaikan dengan cara halus dianggap lemah. Padahal, apa benar itu ajaran Islam? Mari kita pelan-pelan renungkan bersama. Bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap perbedaan? Coba bayangkan, saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, bukan sambutan hangat yang beliau terima, tapi dilempari batu, diludahi, diusir, dan hinaan. Kalau kita yang jadi nabi waktu itu, mungkin kita akan marah besar. Tapi Rasulullah, beliau justru berdoa untuk mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Teman-teman, inilah akhlak moderasi beragama. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena bijak, karena tahu bahwa dakwah itu bukan ajang balas dendam. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan ajaran, bukan juga berarti setuju dengan semua agama. Tapi moderasi itu artinya seimbang, tidak ekstrim kanan atau tidak ekstrim kiri. Tidak keras sampai menyingkirkan orang dan tidak longgar sampai melemahkan prinsip. Itulah yang dinamakan moderasi beragama. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Umat pertengahan artinya umat yang adil, umat yang tidak emosional, tidak berlebihan dan dalam mencintai atau membenci. Bahaya sikap ekstrim. Coba lihat media sosial hari ini. Ada yang sedikit berbeda dengan mazhab, langsung diserang. Bid'ah, kafir, ahli neraka. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu isi hati seseorang? Apakah kita sudah selesai memperbaiki diri kita sampai sempat menghakimi orang lain? Padahal dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka sesungguh ucapan itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita salah menuduh orang kafir, tuduhan itu akan balik ke kita sendiri. Ngeri bukan? Perbedaan itu keniscayaan. Ingat, bahkan di zaman sahabat pun perbedaan itu ada. Contoh kecil, ada sahabat yang berbuka puasa saat matahari mulai terbenam, ada juga yang menunggu langit gelap total, dan keduanya tidak saling mencela. Kenapa? Karena mereka mempunyai adab yang menyikapi perbedaan. Mereka tahu perbedaan dalam ijtihad dan pemahaman itu wajar. Yang tidak wajar adalah memaksa semua orang harus sama. Moderasi bukan kompromi, tapi akhlak. Moderasi itu bukan berarti kita setuju dengan semua keyakinan, tapi kita tetap berakhlak baik kepada siapapun karena itu perintah agama. Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita berdakwah dengan ilmu, bukan dengan makian. Kita menyampaikan dengan hikmah, bukan dengan emosi. Kita mendakwahi, bukan menghakimi. Kesimpulannya, jalan tengah itu jalan selamat. Teman-teman sekalian, moderasi beragama
bukan jalan abu-abu, tapi jalan emas. Jalan orang-orang bijak yang mengerti bahwa perbedaan adalah ujian, bukan alasan untuk permusuhan. Kita ini bukan malaikat yang sempurna, juga bukan Tuhan yang berhak mengadili. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan dengan penuh kasih. Karena jika kebenaran disampaikan dengan kebencian, orang tidak akan melihat kebenarannya, tapi hanya merasakan kebenciannya. Akhir kata dari saya, jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di video selanjutnya.